Alhamdulillah kembali lagi dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Setelah kita mendengarkan paparan dari guru-guru kita tentang makna, ciri-ciri, sejarah, keutamaan dan tingkatan dari sifat zuhud. Mungkin timbul pertanyaan dalam diri kita. Bagaimana cara kita mengaplikasikan sifat zuhud ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah sifat zuhud ini membuat kita harus mengabaikan urusan dunia? Kiai Asrarun Niam akan menjelaskannya kepada kita berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ustaz Sofyan dan juga Mbak Di, Ustaz Kasyif Khair, Ustaz Azhari Nasution dan hadirin serta pemirsa TV One rahimakumullah. Tadi kita sudah dengar apa itu zuhud. Apa Bu? Zuhud apa? Ini udah dua narasumber nih. Serius begitu, kayaknya mikir kolek nih. Nah, bagian dari mikir kolek kemudian melalaikan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak sejalan dengan prinsip zuhud. Ya. Tadi kan sudah dijelaskan tuh. Zuhud itu urusannya adalah urusan hati. Bisa jadi orangnya miskin tetapi dia jauh dari sifat zuhud. Sebaliknya, orang kaya raya, jabatannya tinggi, pakaiannya warna-warni, branded ya. Kemudian kita langsung bilang, ini enggak zuhud ini. Belum tentu. Karena urusan zuhud, urusan amal hati. Izhad fid dunya takun aghnan nas. Zuhudlah kalian, ini butuh proses. Takun aghnan nas, niscaya kamu akan menjadi orang paling kaya dalam urusan dunia. Kenapa? Karena urusan kaya miskin itu bukan soal kepemilikan harta, tetapi soal rasa. Rasa cukup. Ada orang yang memiliki gaji sebulan 200 juta, karena kehilangan sifat zuhud, dia akan merasa kurang dan terus-menerus mengejarnya. Sebagaimana dia mengejar fata morgana. Tetapi sebaliknya ada orang yang gajinya enggak tentu dan jadi kadang-kadang gajian, kadang-kadang enggak. Tetapi karena dia sudah menjalankan tugas untuk ikhtiar, setelah itu mufawwad ilallah, dia serahkan hasilnya kepada Allah, hasil berapapun itu yang terbaik bagi dirinya. Itulah hakikat zuhud. Ar-ridho bil qismah, ridho dengan bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah puncak keimanan kita kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, khairihi wa syarrihi minallah. Baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika sifat itu kita internalisir, kita akan menjadi orang yang paling kaya dalam urusan ini. Mungkin kita seringkali mengidentikan antara kezuhudan itu dengan kemiskinan, dengan menjauhi hingar-bingar urusan dunia. Sehingga yang tergambar di dalam benak kita yang pertama ketika disebut zuhud itu adalah orangnya kumel, lusuh, gak mau kerja. Bukan itu. Tidak sedikit orang yang gak dapat pekerjaan, yang belum jelas gajian atau tidaknya, yang ketika mau beli pakaian susah, dia enggak zuhud. Dia tersiksa hatinya. Karena apa? Dia tamak terkait dengan rezeki orang. Makanya tadi, izhad fid dunya yuhibbukallah. Wazhad
fima aidin nas yuhibbuk. Kamu zuhud dengan urusan dunia, maka Allah akan mencintaimu. Maknanya apa? Karena begitu kita zuhud terkait dengan dunia, kita tidak menggantungkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah puncak keimanan kita. Akan tetapi begitu kita miskin, kita kejar, kita tamak di apa yang ada di tangan orang, kita dapat nggak syukur, tetapi ketika orang lain dapat kita iri. Akhirnya apa? Sakit hati. Maka simpulannya banyak orang kaya tetapi dimiliki atau memiliki sifat zuhud. Dia tenang. Ada suatu kejadian para rombongan kiai pakai mobil mewah itu. Taruhlah pakai mobil BMW atau mobil Alphard, Velfire dan lain sebagainya. Kemudian ada santrinya setengah protes bertanya, Kiai, kan ngajarin kita santri-santrinya zuhud. Sementara Kiai kok kelihatannya hidupnya mewah. Apa jawab Kiai? Zuhud itu tidak identik dengan kemiskinan. Saya bekerja, membanting tulang, kemudian saya mengambil jabatan-jabatan publik untuk kepentingan apa? Li'asuna wajhi, untuk menjaga kehormatanku dari meminta-minta. Karena apa? Karena hidup membutuhkan nafkah. Kita sebagai suami memiliki tanggung jawab untuk menghidupi istri. Sebagai ayah punya tanggung jawab untuk menghidupi anak-anaknya. Itu bagian dari kewajiban dalam hal sosial. Pada saat kita mendeklar sebagai muslim, kita memiliki kewajiban untuk membayar zakat. Maka di dalam perintah zakat ada perintah untuk bekerja, perintah untuk mendapatkan harta yang kemudian kita terkena dan bisa menunaikan zakat. Kita diperintahkan haji butuh modal, maka kita berusaha, kita bekerja untuk kepentingan melaksanakan kewajiban. Itu bagian dari ketaatan kita. Tetapi jangan tempatkan harta yang kita peroleh di dalam hati kita. Intinya itu. Maka bisa jadi orang kaya dia zuhud, orang yang gak berpunya dia tomak, hubbud dunya, tersiksa hidupnya, hidup di dunia susah, apalagi hidup di akhiratnya. Bisa pilihannya kita kaya di dunia, tetapi kita letakkan kekayaan itu cukup di tangan dan juga di telinga kita, tidak di dalam hati kita. Sehingga ketika ada kondisi tertentu yang menyebabkan harta itu hilang, bisa karena keharusan dengan kita bayarkan untuk zakat, bisa karena kebaikan kita tunaikan untuk membangun kepentingan publik, kita tidak ada kesedihan dan atau kesulitan apapun, dengan mudah kita tasarrufkan. Nah, dalam konteks ini Bapak Ibu hadirin, kita bekerja sebagai bagian dari ibadah. Li'asuna wajhi, untuk menjaga kehormatan kita dari meminta-minta. Karena pada hakikatnya hidup di akhirat membutuhkan dunia. Dan wali ukrima, untuk memuliakan irdi, kehormatanku. Dan yang ketiga adalah saya akan membantu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bisa haji, dengan bisa menunaikan zakat, dengan bisa membantu para sahabat-sahabat untuk beasiswa dan lain sebagainya. Khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian adalah yang bisa menebar kemanfaatan untuk sesama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Baik, terima kasih Prof. Niam yang telah memberikan bagaimana zuhud yang sesungguhnya. Ketika kita melihat orang penuh dengan kekayaan yang bergelimang harta, namun ketika dia tidak ada ketamakan di dalam hatinya, maka itulah tingkat zuhud yang setinggi-tingginya. Namun sebaliknya, ketika kita melihat seseorang itu miskin, namun justru ada ketamakan di dalam hatinya,
itulah tidak ada nilai zuhud sedikit pun di dalam hatinya. Nah pemirsa, kita akan mengelaborasi, kita akan perdalam tema yang sangat menarik ini dengan sesi tanya jawab di segmen berikut. Ada 2 segmen, nanti para jamaah bisa menyiapkan pertanyaan terbaik Anda. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.